materi tentang otoritas veteriner ya, kita singgung nanti sedikit. Nah, ini apa namanya pembekalannya ya kita agak mundur dalam beberapa jam ya dari rencana karena dari tadi aja saya zoomnya 3 kali ya. Pertama dengan bank dengan gini ya ada rencana untuk kegiatan mahasiswa, kemudian dengan koas repro, kemudian dengan koas kesmapet ya bagian kesmapet ya. Jadi sekarang dengan adik-adiknya berarti 4 kali dalam sore ini aja sudah ini. Nah itu dasarnya kenapa sih materinya kita pembekal materinya kita mundur. Baiklah saya coba gini kan share materinya. Ya, kita akan mulai dengan pembekalan mengenai materi administrasi karantina. Nah, apa itu karantina? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92, yang dimaksudkan sebagai karantina adalah merupakan suatu tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan sebarnya hama dan penyakit, yaitu adalah tempat untuk mencegah biar hama dan penyakit tersebut tidak masuk. Kemudian kalau toh sudah masuk, kita cegah agar dia tidak tersebar dari luar negeri ataukah dari wilayah satu ke wilayah lainnya di dalam negeri. Dan di samping itu juga sebagai tempat untuk mencegah keluarnya suatu penyakit dari wilayah kita ke luar negeri. Nah, itulah sebenarnya definisi karantina menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92. Kalau dilihat dari bahasanya, karantina itu berasal dari bahasa Italia quaranta yang berarti 40. Nah, kalau dulunya ada kapal-kapal yang berlabuh ke suatu wilayah, ternyata di wilayah tersebut ada wabah penyakit, ketika di ke asalnya tidak bisa langsung itu aja, dia harus ditahan terlebih dulu di pantai ya, selama 40 hari. Kalau seandainya aman, sehat saja, baru dia boleh balik ya. Dari sana asalnya istilah karantina. Nah, dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 itu diperbaiki lagi menjadi Undang-Undang Nomor 21 2019. Nah, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu yang pada awalnya menekankan kepada pemberantasan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu. Nah, kini diperdalam lagi, diperluas lagi cakupan tupoksi tugas pokok dan fungsi daripada karantina, yaitu menyangkut mengenai masalah keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan itu sejenis. Sekarang ini banyak sekali ada residu antibiotika, residu hormon, ada pemalsuan, ya segala macam. Nah, mana untuk menjaga harus dulu. Kemudian ada juga sekarang ini banyak tersebar produk-produk rekayasa genetik. Nah, itu juga bagaimana menjamin keamanannya itu harus di bawah jenis pengawasan daripada karantina. Yang utamanya tentunya karantina tidak bekerja secara sendiri. Sumber daya genetik kita banyak, agensi hayati kita banyak, ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya itu tidak dilindungi, maka itu bisa punah. Dengan sembarangan bisa ditransfer, dipindahkan ke luar negeri,
ujung-ujungnya di negara kita akhirnya nanti habis atau punah. Biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, maka pemerintah telah menetapkan karantina sebagai pemegang otoritas untuk menjamin keamanan. Kemudian ada tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, maka akan mengalami suatu kepunahan dan itu dibubarkan kepada karantina untuk pengendaliannya. Nah, ini sebagai contoh penyebaran penyakit. Dengan adanya karantina saja, rabies yang sejak pertama ditemukan pada tahun 1884 di Indonesia, ini juga sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Apabila tidak ada karantina, mungkin jauh-jauh hari wilayah Indonesia sudah semuanya terkena sebagai daerah endemis rabies. Bali tahun 2008 yang dulunya bebas, akhirnya sampai sekarang tetap sebagai daerah endemis rabies. Maluku Tenggara yang terakhir 2010 ya, juga sebagai daerah endemis rabies. Antrak juga seperti itu. Nah, sampai sejauh ini ya daerah yang merah ini sebagian aja di Indonesia. Tetapi selamat siang ini akan lebih luas kalau karantina tersebut tidak benar-benar melakukan tindakan pengawasan sesuai dengan. Nah, menjadi akan banyaknya, akan besarnya peluang penyebaran penyakit dari luar negeri ke kita, menetapkan beberapa wilayah-wilayah yang dikenal sebagai zona-zona, ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Nah, itu sebagai tempat-tempat yang rawan akan terjadinya suatu pemasukan atau penyeludup terhadap barang. Yang ujung-ujung nanti barang tersebut adalah merupakan meta daripada ataukah sebagai pembawa daripada agen penyakit untuk bisa berpindah dari luar negeri masuk ke zona 1 misalnya, yaitu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Melaka itu sangat padat, besar, akan terjadi yang zona 3 perbatasan dengan Timor Leste, zona 4 perbatasan dengan Papua New Guinea. Semuanya berpeluang besar akan terjadinya penyebaran penyakit melalui perbatasan-perbatasan tersebut. Nah, di dalam menjalankan tupoksinya, karantina sedikit pasnya Indonesia dari penyakit hewan menular utama, major episodic disease, dari kemungkinan masuk menyebarnya agen penyakit dari luar negeri. Artinya, Indonesia kalau sudah dibilang itu bebas daripada penyakit menular utama, katakanlah misalnya PMK, maka karantina harus berkomitmen sampai kapanpun Indonesia itu harus tetap kemudian mengimplementasikan maksimum security policy yaitu dengan menerapkan kebijakan pelarangan atau pelarangan sementara jika terjadi suatu wabah. Maksudnya misalnya ada wabah di negara tetangga, katakanlah di Malaysia atau ke Filipina, maka pihak Indonesia berhak melalui karantina berhak mengeluarkan suatu aturan untuk melarang produk-produk ataukah mungkin yang dianggap sebagai agen penyebar penyakit dari wilayah Malaysia atau dari Filipina untuk masuk ke Indonesia. Karena di sinyalemen nanti akan menjadi sebagai media atau pembawa daripada agen penyakit. Nah, bisa menerapkan kebijakan pengamanan maksimum seperti itu. Kemudian kebijakan yang ketiga, mungkin tupoksi kesehatan
yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas hewan dan produknya dengan menerapkan CIA, controlling, inspection, dan approval. Kemudian, kebijakan yang keempat adalah melakukan minimum disease program, yaitu program untuk meminimalisir kasus penyakit di suatu wilayah atau daerah di Indonesia dengan sistem pengendalian dan pengawasan lintas hewan dan produknya antar wilayah atau antar pulau sehingga dapat mencegah dan menekan penyebaran. Jadi seperti itu deh, ada 4 kebijakan karantina. Yang paling utama adalah yang A. Nah, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karantina itu dia tidak bekerja sendiri ya. Dia bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya. Dia bekerja sama dengan apa namanya? Dengan instansi bea dan cukai. Dalam hal ini terkait dengan lalu lintas keluar masuknya barang. Karena barang tersebut sangat besar kemungkinan sebagai pembawa daripada agen penyakit. Karantina juga bekerjasama dengan pihak imigrasi dalam kaitannya dengan lalu lintas orang. Ya. Karena orang juga sebagai pembawa daripada penyakit, bisa sebagai pembawa penyakit. Dia bekerja sama dengan kepolisian, terutama dalam kaitan dengan penegakan hukum. Kemudian dia bekerja sama dengan karantina hewan atau tumbuhan, menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pelindung Hutan dan Pelestarian Alam, terutama dalam pengawasan terhadap flora dan fauna langka. Nah, ketika nanti Mas adik-adik ikut karantina, ada beberapa istilah dari karantina yang perlu diketahui, yaitu ada istilah bahan biologi. Apa itu bahan biologi? Adalah substansi atau bahan yang pembuatannya disiapkan dari organisme hidup atau produknya, digunakan untuk tujuan diagnosis, treatment, atau kekebalan terhadap hewan dan benda tertentu yang berpotensi menyebabkan bahan-bahan itu apa jenisnya bahan biologi tersebut. Bisa dia berwujud sebagai spesimen, dalam hal ini organ yang ditaruh dalam satu media transport, bisa berupa swab, bisa berupa cairan tubuh hewan. Nah, itu spesimen itu bisa disebut sebagai bahan biologi. Kemudian biarkan coba, kemudian bahan dasar vaksin, master seed, ya. Ataukah dia berwujud vaksinnya sendiri? Nah, itu merupakan daripada dan sebagai Nah, selain daripada bahan biologi, di karantina juga ada istilah HPHK, hama dan penyakit hewan karantina. HPHK. HPHK adalah semua hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosioekonomi nasional dan perdagangan internasional, serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat yang dapat digolongkan sebagai tingkat risiko. Nah, HPHK ini mungkin cukupnya lebih sempit lagi sedikit karena menyangkut hama penyakit hewan aja, lebih sempit daripada bahan biologi. HPHK ini dapat digolongkan menjadi golongan 1. Apa itu HPHK golongan 1? Adalah HPHK yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakitnya serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya karena baru, dan intinya adalah dia belum ada di wilayah kita. Jadinya ada penyakit-penyakit yang sangat membahayakan dan posisinya masih di luar negeri. Bagi kita, itu kita kategorikan sebagai HPHK golongan 1 karena dia akan berpotensi besar juga akan masuk ke wilayah kita. Nah, kalau seandainya dia sudah ada di wilayah kita, maka dia akan bukan lagi sebagai HPHK golongan 1, maka dia akan menjadi HPHK golongan 2. Intinya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi kategori risikonya, maka bahan biologi atau HPHK tersebut dapat dikatakan
berisiko tinggi sampai berisiko rendah. Nah, itu biasanya notasi antara dari yang tinggi 1,0 sampai yang terendah 0,1. Kalau 1,0 artinya ketika ada suatu apa ya, bahan atau bahan biologi atau PAK, semuanya itu berpeluang untuk menyebarkan penyakit. Kalau berisiko rendah 0,1 misalnya 10 bahan biologi tersebut hanya satu potensi untuk menyebarkan penyakit. Itu. Nah, kalau dilihat dari si gini, bahan biologi tersebut apa saja sih dikategorikan yang berisiko tinggi. Spesimen itu risiko tinggi. Biakan mikroorganisme risiko tinggi. Vaksin risiko tinggi. Kalau sudah berwujud vaksinnya, apakah itu vaksin aktif, inaktif maupun vaksin rekombinan, itu dikategorikan sebagai bahan biologi atau HPK yang berisiko rendah. Adik-adik, selain istilah-istilah tersebut, seperti yang kita sampaikan tadi, di karantina juga ada istilah 8P terkait dengan tindakan karantina. P yang pertama yaitu ada pemeriksaan, ya, setiap bahan yang masuk ke karantina diperiksa, baik itu dan juga terhadap pemeriksaan terhadap dokumennya. Itu tindakan itu pemeriksaan sebagai tindakan yang pasti dilakukan oleh karantina. P yang kedua pengamatan, ya, mungkin daripada pihak karantina memandang tidak cukup cuma dengan satu kali pengamatan pemeriksaan seperti itu, maka dilakukan pemeriksaan yang kedua, yang ketiga untuk memberikan jaminan keamanannya. Maka pada saat itu karantina dikategorikan telah melaksanakan P yang kedua yaitu pengamatan. P yang ketiga perlakuan. Mungkin pihak karantina memandang sangat penting ini dilakukan proses perebusan ataukah mungkin pendinginan. Nah, pada saat itu karantina melakukan tindakan P yang ketiga perlakuan. P yang keempat penahanan. Ya, misalnya pihak karantina meminta ada dokumen yang menyertai hasil ternyata si pengguna jasa karantina tidak bisa memenuhinya, maka pada saat itu pihak karantina mesti melakukan tindakan penahanan sampai mereka bisa memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan seperti itu. Kemudian P yang kelima penolakan. Nah, terhadap barang yang masuk mungkin aja itu ilegal, mungkin aja itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pihak karantina berhak melakukan penolakan. Pengasingan. Nah, terhadap produk yang masuk, ya, mungkin ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang baik, ada yang kurang baik, maka perlu dilakukan tindakan pemisahan atau pengasingan. Pemusnahan, mungkin terhadap barang yang masuk tersebut begitu portakiosnya, maka pihak karantina berhak melakukan tindakan pemusnahan. P yang ke-8 adalah pembebasan. Nah, ketika pengguna jasa karantina sudah memenuhi segala aturan sehingga dia bisa bebas masuk, maka pada saat itu pihak karantina memberikan surat pembebasan. Jadinya ada 8P seperti ini sebagai tupoksi daripada karantina. Nah, apa saja yang dikenai tindakan 8P tersebut? Ya, bukan hanya terhadap objeknya saja, tetapi terhadap media pembawanya, terhadap orang-orangnya, terhadap alat angkut yang digunakan untuk apa namanya, alat angkut yang digunakan untuk membawa regen atau bahan biologi atau HPHK seperti itu. Peralatan yang juga yang digunakan akan dikenai tindakan karantina. Kalau dia menggunakan air, airnya juga dicek apakah aman seperti apa. Kalau dia dibungkus, pembungkusnya juga dikenai tindakan.
tempat tindakan karantina itu di mana aja. Nah, tindakan karantina itu bisa dilakukan di gedung karantina, di instalasi karantina. Bisa dilakukan di luar instalasi karantina. Misalnya saja di pelabuhan, di bandara itu berhak dilakukan oleh petugas karantina. Jadinya tidak harus di instalasi di gedung karantina itu sendiri. Bentar. Nah, sekarang untuk alur impor, misalnya alur impor. Nah, tentunya kalau kita mau mengimpor ada negara pengekspor di luar sana. Nah, tentunya sebelum barang tersebut masuk ke wilayah kita, tentunya dia sudah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan daerah asalnya. Kemudian dia masuk ke Indonesia, maka kita kenakan tindakan 8P di karantinanya. Seandainya dalam setelah dilakukan tindakan 8P tersebut ternyata aman saja, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa pemantauan bisa dalam bentuk surveillance, bisa dalam bentuk kesiapsiagaan dan respon. Nah, sama seperti yang tadi, ketika dia masuk ke karantina maka dikenai tindakan 8P. Apabila dia tidak memenuhi, maka bisa dilakukan tindakan penolakan ataukah pemusnahan langsung di lokasi tempat barang tersebut masuk. Kemudian kalau seandainya dia memenuhi, maka dibuatkan surat pembebasan. Nah, atas dasar surat pembebasan ini, pihak penerima, dalam hal ini mungkin pihak Pemda, itu tetap juga melakukan tindakan monitoring lebih lanjut. Siapa tahu pada saat pemeriksaan di karantina ya terlihat sehat karena masih dalam masa inkubasi dan ternyata setelah dilepas di lapangan baru muncul ya, biar enggak nantinya kecolongan, makanya tetap dilakukan tindakan pengawasan. Nah, kalau seandainya kita mau mengimpor, apa sih syaratnya? Maka impor itu harus melalui pintu pemasukan yang sudah ditetapkan. Pelabuhan-pelabuhan mana tempat masuknya barang tersebut? Bandara yang mana? Nah, itu harus jelas. Nah, ketika barang tersebut atau pengguna jasa karantina tersebut memanfaatkan di luar daripada pelabuhan dan bandara yang di apa namanya yang sudah disepakati, maka itu berarti tindakan ilegal. Itu bisa dikenai sanksi hukum. Kemudian kalau kita mau impor dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal ya pasti bahwa produk tersebut adalah memang benar-benar sehat. Kemudian disertai dengan sertifikat of origin yang menyatakan berasal dari daerah yang bebas daripada penyakit golongan 1. Jadinya negara pengekspor ya kalau kita mau mengimpor, negara pengekspor tersebut harus menyatakan bahwa produk yang mereka kirim ke Indonesia ini sudah memenuhi standar, kemudian dia bebas daripada penyakit golongan 1. Ya. Seperti apa yang kita inginkan, misalnya kita menginginkan produk tersebut berasal dari daerah yang bebas penyakit golongan 1, katakanlah misalnya PMK. Lalu kita mau mengimpor ini daging misalnya dari India, maka India harus menyatakan bahwa produk daging yang dikirim ke Indonesia tersebut adalah benar-benar bebas daripada penyakit PMK karena dia berlokasi misalnya di wilayah yang dinyatakan bebas. Ataukah boleh saja misalnya karena negara India adalah bebas daripada penyakit PMK, bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang dipentingkan sertifikat origin. Kemudian harus ada izin impor, kemudian dilakukan setelah petugas karantina. Nah, ini tupoksi keseharian. Nah, kalau seandainya ekspor itu hampir sama dengan impor, hanya arahnya yang berbeda, yaitu sekarang kita kemudian arahnya keluar.
Nah, nanti kalau produk kita misalnya sudah sampai di negara tujuan, maka sama seperti negara kita akan dicek lagi dengan 8P yang seperti tadi sebut di negara tujuan. Ya. Kalau seandainya sudah lolos, maka produk kita baru nanti bisa masuk ya, ke negara tujuan. Nah, kalau ekspor apa sih syaratnya? Ya, itu sama dengan import. Harus dilakukan melalui tempat yang sudah ditetapkan, dilengkapi dengan sertifikat kesehatan bahwa produk ini memang sudah dicek, sudah layak, misalnya. Disertai dengan sertifikat origin. Nah, yang ini berbalik bahwa kita harus menyesuaikan seperti apa menjadi negara tujuan. Kalau negara tujuan menginginkan bahwa produk-produk yang masuk ke negara tersebut harus bebas daripada penyakit ASF, maka kita harus menyatakan bahwa Indonesia secara garis besarnya adalah negara yang bebas daripada penyakit ASF. Nah, seperti itu. Sedangkan dokumen yang lainnya, ya ada apa, itu dilaporkan silakan kepada petugas karantina. Nah, kalau antar area itu hampir sama dengan ekspor dan impor. Ya. Misalnya dari kita kirim barang dari Bali ke Jawa, Bali ke Lombok, dikenai juga tindakan karantina. Nah, cuman syaratnya mungkin ada sedikit beda, yaitu tidak ada sertifikat of origin. Ya. Kalau yang lainnya sama, karena itu berlakunya antar negara. Nah, ketika anak nanti di karantina, dalam kaitannya dengan impor hewan hidup gitu misalnya, apa saja sih tindakan-tindakan yang mungkin Anda akan lakukan di karantina? Yang pertama tentunya adalah pemeriksaan dokumen. Ya. Nah, dalam pemeriksaan dokumen tersebut nantinya akan ada mengenai bagaimana sih tentang kesehatan daripada produk yang ataukah hewan yang melalui lalu lintas ini impor tersebut. Kemudian status negara asal itu apakah bebas daripada penyakit karantina golongan 1 menurut versi kita. Kemudian apakah ada data dukungnya berupa hasil uji lab. Ya. Nah, itu pertama dilakukan pemeriksaan dokumen dengan segala kelengkapannya. Kemudian ada pemeriksaan klinis kalau seandainya hewan hidup. Nah, mungkin ada yang nantinya diminta diajak ya bagaimana hewan ini sehat atau tidak ya. Tentunya kita harus tahu norma fisiologis normalnya. Nah, itu mungkin yang prinsip-prinsip harus disiapkan kita. Misalnya khususnya berapa kali per menit ya. Kemudian napasnya berapa kali per menit ya. Nanti tolong disiapkan karena ketika Anda nanti koas ke karantina dengan segala kelengkapannya itu Anda diangkat serba tahu ya, sudah tahu sampai ke pokoknya seperti seakan-akan sudah siap menjalankan tugas di karantina. Padahal sebenarnya maksudnya adalah mahasiswa kan mau belajar ke sana. Mestinya dia yang menyiapkan materi kan seperti itu. Menurut dari sisi kita, tetapi dari sisi petugas di sana ya mungkin aja ada nanti dianggap merepotkan, ini malahan memperlambat kerja seperti itu bisa jadi seperti itu. Makanya sedikit-sedikit ya nanti disiapkan dirinya sehingga nanti dianggap kita anggap nantinya mahasiswa kita kirim ke sana adalah untuk klarifikasi daripada materi-materi yang sudah kita pernah dapat sebelumnya. Kemudian dalam kaitnya dengan import mungkin aja nanti mahasiswa juga dilakukan diajak mengetahui ya bagaimana sih prosedur pengujian labnya. Kemudian secara prinsip itu dilakukan di instalasi karantina karena di sana memerlukan fasilitas yang cukup lengkap. Nah, kalau seandainya import dalam produk hewan, katakanlah daging, mungkin beberapa hal yang mungkin adik-adik nanti temukan aktivitasnya di karantina, yaitu pemeriksaan dokumen itu pasti nanti dicek bagaimana si dokumennya, bagaimana bentuk-bentuk formnya daripada dokumen tersebut.
Kemudian kalau daging misalnya nanti mahasiswa diajak pemeriksaan organoleptik, pemeriksaan bau, warna, konsistensi dan lain-lain. Jadi tolong diingat nanti gini, materi ini. Kemudian ada pemeriksaan kemasan, ya. Kemudian mengenai suhunya, kemudian ada kondisi kemasan tersebut bagaimana, apakah baik atau tidak. Nah itu mungkin aktivitas yang bisa kita lihat, kita lakukan selama nanti adik-adik koas di karantina. Kemudian ada pemeriksaan kebusukan atau kerusakan, pencemaran biologi, ada residu. Nah, bisa jadi nanti mahasiswa bisa belajar banyak dari prosedur-prosedur atau metode yang memang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak karantina. Nah, ini sebenarnya intinya daripada adik-adik ya, kita kirim mahasiswa ke karantina adalah menguasai daripada konsep ini ya. Menguasai ini ketika pengguna jasa karantina datang ke karantina, ya terlebih dulu harus melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan, misalnya ada form KH1. Kemudian kalau seandainya itu lengkap, maka dilanjutkan ke karantina dan karantina akan mempersiapkan untuk pemeriksaan dokumen. Nah, dalam hal ini ada formulir yang harus diisi, yaitu form KH2. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, ternyata dokumennya tidak lengkap. Maka dalam tahapan ini apa namanya, dilakukan tindakan penahanan. Nah, sambil mengecek, sambil memberikan kesempatan daripada pengguna jasa karantina untuk melengkapinya. Nah, diberi waktu 3 hari untuk melengkapinya. Kalau seandainya dalam waktu 3 hari itu tetap tidak bisa terpenuhi persyaratan-persyaratannya, maka bisa dilakukan tindakan penolakan, bisa dilakukan tindakan tindakan pemusnahan. Ya. Nah, kalau seandainya dilakukan tindakan penolakan, itu dibuatkan berita acara biar ada dokumen tertulisnya dalam bentuk form KH8B itu bisa. Kemudian karena ini sangat kontagious, kita musnahkan saja langsung, maka itu dituangkan dalam form KH8B. Nah, kita kembali lagi, kalau seandainya dalam pemeriksaan dokumen tersebut sudah lengkap, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, kalau seandainya dalam pemeriksaan fisik tersebut tidak dapat dilakukan di pelabuhan atau bandara dan harus dilakukan di instalasi karantina, maka itu akan dituangkan dalam suatu berita acara form KH. Nah, kalau seandainya itu dilakukan dilakukan di ini, kalau tidak dilakukan, ini bisa dilakukan di pelabuhan, maka itu diginikan, dituangkan dalam suatu form, dalam suatu dokumen KH57. Nah, nanti kalau seandainya sudah dilakukan pemeriksaan selanjutnya, baru dibuatkan surat pembebasan. Dan ini tertuang dalam formulir KH9 sampai 12. Jadinya seperti itu ruang lingkup kerja daripada karantina, yang mungkin ada bayangan sedikit nanti setelah Anda nanti diterima di karantina, minimal sudah ada gambar, oh seperti ini sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di karantina dan prosedurnya seperti ini ya. Jadi sudah ada gambar sedikit. Nanti kalau seandainya diajak diskusi ya memang sudah semakin nyambung daripada memang sama sekali buta, sama sekali blank ketika datang ke karantina. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata kita melanggar daripada undang-undang karantina itu? Nah, setiap orang yang memasukkan, misalnya dari luar negeri, dia masuk membawa suatu hewan, ataukah barang atau apapun yang berpotensi untuk menyebarkan suatu penyakit dan kebetulan ditangkap misalnya, maka dia akan dikenai denda paling lama selama 10 tahun
dan pidana denda uang sebanyak 10 miliar. Jadinya 10 tahun plus 10 miliar. Kalau seandainya ada orang kita yang keluar menyebutkan membawa yang begitu Indonesia melanggar undang-undang karantina, nah, ujung-ujungnya maka dia akan dikenai tindakan pidana penjara selama 3 tahun dan juga pidana uang 3 miliar. Nah, kalau seandainya antar satu area dengan area lainnya di lingkungan ini wilayah kita, nah kemudian dia ingin menyelundupkan misalnya menyelundupkan anjing dari Jawa bawa ke Bali, kemudian ketangkep, maka dia akan dikenai pidana penjara selama 2 tahun dan denda uang sebanyak 2 miliar. Nah, itu kalau seandainya melanggar daripada undang-undang karantina. Ya, mungkin itu tentang karantina adik-adik. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau dari 29B belum ada. Nah, kalau seandainya tidak ada, maka saya lanjutkan dengan ini ada masukan dari ini juga waktu kita mengadakan loka karya, biar ada gambar sedikit mengenai otoritas penjelidikan. Sebentar. Nah, ini secara umum mengenai sistem kesehatan hewan nasional. Mungkin secara garis besarnya terbagi menjadi 4 sasaran ya. Ada terhadap sasaran terhadap hewan, nah, terhadap ternak, sasaran terhadap lingkungan budidaya, sasaran terhadap sumber daya alam, sasaran terhadap hasil ternak. Mungkin penjelasannya di belakang. Nah, seperti ini. Biar tahu bayang bagaimana sih secara global sistem kesehatan hewan nasional tersebut. Nah, untuk sasaran di bidang pengamanan hewan atau ternak di kuadran 1, arah kebijakan misalnya dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang terpadu ya. Ya. Kemudian infrastruktur yang terlibat dalam tindakan tersebut bisa di puskesmas, bisa di klinik, bisa di rumah sakit, bisa di pabrik obat atau vaksin, kemudian dokter hewan mandiri dan balai penyuluh pertanian. Nah, seperti itu sistem kesehatan hewan nasional dalam upaya pengamanan hewan atau peternakan. Nah, di dalam upaya pengamanan lingkungan budidaya atau pemeliharaan, maka bentuk kegiatannya bisa berupa pengamanan lingkungan budidaya dan pemeliharaan lingkungan budidaya. Itu diperankan oleh siapa? Bisa oleh Dinas Peternakan, Labkeswa, Balai Penyidik Hewan, kemudian dari instansi yang terkait, bisa dari perusahaan. Kemudian dalam kaitannya dengan pengamanan terhadap sumber daya, maka bentuk kegiatannya bisa berupa pengamanan sumber daya alam dan rehabilitasi sumber daya alam. Itu diperankan oleh siapa? Itu diperankan oleh karantina, BWP, dulu Balipet, ya. Kemudian Labkeswan, kemudian oleh instansi terkait dan perusahaan-perusahaan. Nah, dalam kaitnya dengan pengamanan terhadap produksi atau hasil ternak, maka bisa diperankan oleh wujudnya dulu terlebih dahulu yaitu berupa pengamanan hasil ternak,
Ini diperankan oleh rumah potong hewan, oleh lab Esmafet, oleh BPM SOK atau BMP, BPM, BPMSP, kemudian ada oleh instansi terkait dan perusahaan di bidang peternakan. Jadinya itu yang terlibat dalam upaya pengamatan produksi atau hasil. Nah, ini saya ingin menegaskan aja lagi sedikit ini pelajaran Epidia dulu bahwa ketika adik nantinya koas di karantina, ini kan hanya merupakan salah satu bagian daripada sekian unit-unit yang lain yang saling berinteraksi. Karantina seperti kita koas sekarang ini, dia sebenarnya itu aktif pada lingkungan lalu lintas, terutama di tekan pada lingkungan lalu lintas ternak pada suatu kondisi yang rawan. Dalam kondisi rawan terhadap lalu lintas ternaknya itu dikendalikan ataukah yang menjadi gininya ya penanggung jawab utamanya adalah karantina. Nah, dalam kaitannya dengan kekebalan ternak, maka itu dilakukan tindakan bisa oleh pencegahan oleh dinas, kemudian vaksinasi oleh BPH, dan juga tindakan pemantauan atau monitoring yang mungkin bisa dilakukan oleh BPET atau oleh dinas. Selanjutnya, kalau seandainya dari kondisi rawan ini berpindah malah menjadi kondisi yang wabah, maka langkah-langkah yang dilakukan terhadap daerah tertular bisa dilakukan tindakan penutupan daerah, pemberantasan sektor, kemudian pengobatan sanitasi, kemudian isolasi dan observasi, eliminasi kemusnahan, eliminasi atau kemusnahan, kemudian pemotongan bersyarat, kemudian vaksinasi, kemudian revaksinasi. Kemudian apabila kondisinya aman, maka terhadap populasi ternak bisa dilakukan tindakan pengamatan atau surveillance, kemudian dalam bentuk pelayanan kesehatan hewan. Kemudian terhadap hasil ternaknya, nah, dalam kondisi aman, nah, dilakukan tindakan pemeriksaan terhadap residu obat. Kemudian dalam kondisi aman, yang berperan adalah dari unsur kesmapetnya. Kemudian ada kajian mungkin di SPK atau Makassar gitu. Nah, inti dari ini adik-adik ketika nanti mahasiswa koas di karantina, tolong dicermati bahwa di luar karantina masih ada unit-unit yang lainnya yang memiliki tugas yang hampir mirip dengan karantina, khususnya dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Nah, saya lanjut sekarang apa itu sebenarnya otoritas veterinер. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang 41 Tahun 2014, maka otoritas veterinер adalah kelembagaan pemerintah. Ini lembaga, bukan perorangan itu. Adalah kelembagaan pemerintah dipimpin oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan teknis di bidang kesehatan hewan. Nah, misalnya dalam hal apa itu aktif dalam hal pengendalian penyakit hewan, penjaminan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan terhadap obat-obat hewan yang beredar, pengawasan keamanan pangan asal hewan, kemudian pengawasan terhadap kesejahteraan hewan. Seperti itu. Nah, apa kewenangan daripada otoritas veteriner? Dia memiliki kewenangan pengendalian terhadap penyakit hewan melalui tindakan surveillance epidemiologi, diagnosis penyakit, vaksinasi, dan edukasi. Kemudian otoritas veteriner berwenang dalam menetapkan status kesehatan hewan. Ini merupakan status daerahnya bebas penyakit, termasuk dalam zona bebas penyakit, termasuk tindakan-tindakan karantina yang dianggap penting. Jadinya itu merupakan tupoksi daripada
Kemudian pengawasan keamanan pangan asal hewan di RPH terhadap produk daging, industri daging, susu, telur. Nah, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kewenangan daripada otoritas veteriner. Kemudian pengawasan terhadap obat hewan, kemudian sertifikasi veteriner, kemudian dalam hal penegakan hukum kesehatan hewan. Nah, itu semuanya harus terlibat pihak otoritas veteriner. Nah, kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya struktur daripada otoritas veteriner, mulai dari tingkat nasional itu diperankan oleh Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan. Kemudian di tingkat provinsi sebenarnya adalah dokter hewan yang berwenang di tingkat provinsi. Katakanlah misalnya kepala dinasnya itu seorang dokter hewan, maka dia bisa melaksanakan program otoritas veteriner secara umum. Tapi yang ada kenyataan kan kepala dinas itu hanya sebagai kecil yang berasal dari dokter hewan. Kemudian di tingkat kabupaten, dokter hewan berwenang di tingkat kabupaten. Nah, umumnya adalah kepala dinas di kabupaten. Ataukah ada nantinya dari karantina itu ya. Jadinya otoritas veteriner merupakan kelembagaan daripada pemerintah. Kelembagaan daripada pemerintah bukan berarti masalah pribadi, bukan misalnya satu orang ahli, ya ini dianggap sebagai pemegang otoritas veteriner, merupakan lembaga pemerintah yang sebenarnya adalah tanggung jawab daripada penguasa wilayah. Kalau di tingkat provinsi penguasanya adalah gubernur, tetapi di tingkat kabupaten adalah bupati, tetapi tidak mungkin pilihnya gubernur atau kabupatennya tersebut dari dokter hewan. Biasanya dilimpahkan kepada dinas. Mestinya dinasnya itu ada dokter hewan, tetapi kenyataannya tidak semua dinas juga dokter hewan. Jadinya pemegang otoritas veteriner itu sebenarnya adalah orang nantinya bisa jadi kepala dinas itu menunjuk apabila di dinas tersebut ada dokter hewan, nah itulah yang ditunjuk sebagai pemegang otoritas veteriner. Jadinya sebenarnya otoritas veteriner tersebut bertanggung jawab langsung kepada bupati, penguasa wilayah, bukan kepada atasannya, karena dia itu dibentuk atas atas dasar perpanjangan daripada pihak penguasa di wilayah tersebut. Jadinya mestinya kalau seandainya kepala dinasnya itu adalah bukan dokter hewan, katakanlah misalnya dari pertanian secara umum, pertanian pangan gitu misalnya, yang menjadi pemegang otoritas veteriner itu adalah dokter hewan, mungkin saja dalam posisinya tersebut adalah anak buah daripada kepala dinasnya. Tetapi pertanggungjawaban daripada pemegang otoritas veteriner bukan kepada kepala dinas, tetapi dia bertanggung jawab kepada bupati langsung. Nah, dokter hewan dalam dokter hewan sebagai pengawas kesehatan, peranan dokter hewan itu dalam otoritas veteriner yaitu bisa sebagai pengawas terkait dengan kesehatan, sebagai pengendali penyakit hewan, apakah ini daerahnya bebas, endemis, seperti itu sebenarnya yang menentukan adalah otoritas veteriner, bukan ditentukan oleh kepala dinas. Nah, kalau seandainya kepala dinas itu meminta masukan kepada dokter hewan yang ada di stafnya, bisa saja seperti itu. Kemudian yang lainnya, peran daripada dokter hewan dalam veteriner yaitu sebagai pengawas di rumah potong hewan, sebagai tenaga surveillance epidemiolog. Jadinya itu merupakan peran dokter hewan di dalam otoritas. Nah, contoh daripada bagaimana peranan otoritas veteriner dalam hal ini, misalnya dalam kasus
Yang pertama, dalam kasus rabies, yang pertama adalah investigasi kasus, ya. Investigasi epidemiologi penyakitnya gimana, pemeriksaan klinis hewannya apakah mengarah rabies atau tidak. Kalau seandainya dia positif, maka diambil sampel otaknya. Nah, itu peran daripada otoritas veteriner yang pertama, yaitu menginvestigasi kasus. Kemudian dia berperan juga dalam konfirmasi lab, jadi hasil pemeriksaan tadi coba dilihat secara molekuler seperti apa. Nah, itu merupakan peran yang kedua daripada otoritas veteriner. Selanjutnya, otoritas veteriner berhak melakukan penetapan zona pengendalian. Misalnya ada zona fokus, zona pengawasan, zona bebas, seperti itu. Kemudian otoritas veteriner juga memiliki kewenangan melakukan vaksinasi massal. Nah, dalam hal ini otoritas veteriner akan merancang program vaksinasi, mengerahkan tim vaksinasi, ya, menetapkan target capaian minimal, misalnya harus besar sebanyak 70%. Nah, peran yang selanjutnya dari otoritas veteriner adalah pengendalian populasi hewan penular. Misalnya penangkap tetap anjing liar, observasi hewan penggigit, dan sebagainya. Kemudian itu sebenarnya juga memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas hewan, menentukan pembatasan terhadap lalu lintas anjing gitu kan, pemeriksaan kesehatan hewan, dan karantina hewan seperti itu. Peran selanjutnya juga edukasi dan koordinasi di lintas sektor, kemudian melakukan tindakan monitoring dan surveillance. Nah, mungkin itu adik-adik mengenai materi pembekalan yang saya sampaikan. Silakan, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, bagaimana? Cukup? Cukup Prof. Ya. Nanti silakan nanti adik-adik nanti pelajari lagi. Yang penting ketika datang nanti ke karantina minimal sudah tahu bayaran-bayarannya sedikit. Biar nantinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada karantinanya. Nah, mungkin dari awal saya belum sempat menyampaikan tadi ya. Kita kan kirim mahasiswa untuk koas ke Smapet, ada dikirim ke karantina, dikirim ke dinas ya. Kalau seandainya nanti ditanyakan di sana apa sih itu, nah, pernah ini ditanyakan sama orang dinas dari Bandungnya, mahasiswa koas. Apa sebenarnya tujuannya dia datang ke sini? Nah, itu dikerjain seperti itu. Mahasiswanya nggak bisa jawab deh ya. Karena dia mengikut aja, ya dikirim ke dinas ya turun ke dinas, dikirim ke karantina ya ke karantina tanpa tahu tujuannya yang jelas. Nah, maksudnya saya tekankan ketika Anda nanti dikirim ke karantina ataukah dikirim ke dinas, itu tujuannya adalah mempelajari administrasi tentang kedinasan, mempelajari tentang administrasi karantina. Nah, itu prinsipnya. Bukan nantinya melakukan pemeriksaan kualitas daging ke dinas. Bukan itu tujuan utama. Karena itu kan sudah Anda kerjakan di ini, di apa namanya, di kampus, di lab. Nah, kalau seandainya toh nanti Anda juga mengerjakan hal yang sama, melakukan pemeriksaan TPC, ya, total platform, melakukan pengecekan terhadap E. coli, coliform, nah itu dianggap sebagai latihan tambahan. Tujuan utamanya adalah mempelajari tentang administrasinya. Administrasinya itu bagaimana misalnya hubungan daripada dinas tersebut secara lintas vertikal, di atasnya itu ada apa, di dinas itu ada direktorat jenderal di kementerian begitu. Kemudian ke bawahnya ada apa, ke sampingnya dia bekerja sama dengan siapa, maksudnya dengan
misalnya Dinas Pertanian dengan dinas apa dia bekerja sama dalam penanganan pengendalian penyakit seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan yang menjadi poin utama yang harus didapat oleh mahasiswa ketika koas sampai khususnya keluar. Ya. Nah, nanti kalau yang dikerjakan misalnya lagi pemeriksaan total platform, kemudian pemeriksaan uh, organoleptik seperti itu ya itu tambahan. Biar enggak nantinya mahasiswa salah sangka. Kenapa saya dikirim kemana-mana toh ya yang dikerjakan juga sama biar enggak seperti itu. Nanti silakan adik-adik nanti mengembangkan pertanyaan di karantina maupun di dinas. Silahkan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga nantinya penguasaan keilmuan mengenai tugas pokok dan fungsi itu menjadi lebih apa dengan lebih banyak lah seperti itu. Nah itu adik-adik yang bisa saya berikan sedikit penekanan daripada mahasiswa kita kirim koas keluar. Ada yang ditanyakan? Jadi silakan. Nah, kalau seandainya tidak, mungkin pernah cukup dulu saat ini ya. Saya kira silakan nanti setelah ini ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa dengan saya, bisa dengan staf Kesmapet yang lain silakan ya. Kemudian ingat ketika Anda nanti koas karena keluar membawa bendera, membawa nama Udayana, khususnya FKH, tolong dijaga nama baik daripada FKH, nama baik daripada Udayana. Mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Acara pembekalan pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat malam adik-adik. Terima